Tema kita hari ini adalah dengan judul The Power of Diligence, atau artinya kekuatan dari rajin. Bapak Ibu Saudara ya, The Power of Diligence. Kita percaya bahwa orang rajin itu penuh mujizat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hari-hari ini bingung, kenapa sih saya sudah berdoa, saya sudah meminta, memohon, berdoa, puasa dan ini itu, tapi kok saya tidak merasakan berkat Tuhan dalam hidup saya. Mungkin ayat ini harus jadi perenungan kita. Sebab dalam suatu kerajinan, Alkitab bilang ada kuasa, ada mujizat, ada keberkatan. Kalau sudah mau diberkati, percayalah bahwa dari rajin itu ada kekuatannya. The power of diligence. Ada kekuatan yang membawa engkau pada tanda heran Tuhan. Ya, ada pepatah Indonesia mengatakan, rajin pangkal kaya, miskin karena malas. Ya saudara ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, the power of diligence. Oke, next. Kita akan lihat dari kata kerja bahasa Indonesia, dari kamus bahasa Indonesia. Kata rajin berarti suka bekerja. Contohnya suka belajar, suka apa saja. Rajin itu artinya sesuatu yang dikerjakan dengan kesukaan. Istilah lain gentol. Ya, sungguh-sungguh bekerja, selalu giat, berusaha giat, kerap kali, terus-menerus. Jadi gitu. Rajin itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus karena dia suka, karena dia mencintai apa yang dia kerjakan itu, saudara. Oke, next lagi. Kita lihat dalam ayat bacaan ini bahwa Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Jadi Yerobeam Pufam ini namanya tangkas, saudara. Haleluya. Ya kan? Dia seorang tangkas. Gitu, saudara ya. Dari keluarga tangkas, sedikit menyimpang. Jadi artinya Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Tetapi dikatakan bahwa karena dia tangkas ini bisa disamakan juga kurang lebih orang yang cakap, rajin gitu ya saudara ya. Ketika Raja Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Wow, jadi raja melihat, raja memperhatikan. Raja Salomo punya staf, punya anak buah itu banyak saudara, ribuan, ya bahkan puluhan ribu pegawainya. Tapi kok bisa matanya ini saudara, mata seorang raja yang melihat ribuan pegawai ini, ribuan staf ini, kok bisa tiba-tiba tertuju pada orang yang rajin? Ya, mungkin saya bisa bayangkan, mungkin seperti ini. Ini ada 1000 dalam sebuah ruangan, 1000 orang, katakanlah 5000 orang, 5000 orang penuh dalam ruangan itu. Tapi ada yang dia bekerjanya lebih cepat, set. Akhirnya jadi tertarik ini raja, dia lihat orang ini, wow, dia kok rajin sekali ya. Orang lain mengerjakan dalam hitungan, ya standarnya orang lah. Standarnya orang bekerja itu saudara ya. Tapi kok dia ini saudara, orang lain baru 1, dia sudah 5 selesai. Nah ini jadi perhatian. Maka dari itu orang rajin itu saudara, pemimpin akan memperhatikan dia. Oke, next kita lihat.
Ada berkat-berkat rajin dalam pemandangan pemimpin. Satu dari ayat tadi ya, Yerobeam seorang yang tangkas tadi, kita akan lihat yang pertama, dia akan menjadi seorang yang mendapat perhatian khusus dari raja atau dari pemimpin. Dia akan mendapatkan perhatian khusus. Karena dari 5.000 orang contoh tadi, dalam satu ruangan, ketika ada gerakannya yang gesit, cekatan, rajin, semangat, kalau yang lain itu kan santai-santai. Tapi ini tidak, siset. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Jadi pusat perhatian. Raja melihat itu, pemimpin melihat itu. Sehingga perhatian khusus tertuju hanya pada orang tersebut. Demikianlah hidup kita, saudara, dimanapun kita berada. Kalau kita seorang yang rajin, maka kita akan mendapatkan perhatian khusus. Dari siapa saja. Dari siapa saja. Kita akan menjadi seorang yang paling unik. Bahkan maaf kata, kita akan menjadi seorang yang paling langka di zaman ini. Karena orang rajin itu langka, saudara. Ya. Jadi kita menjadi pusat perhatian. Karena kerajinan kita. Ya. Jadi bukan karena penampilan kita yang memukau sehingga orang melihat, tidak. Tapi inner beauty. Jadi dari dalam hatinya, kecantikan dari dalam yang membuat dia menjadi pusat perhatian, terutama dari pandangan pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dalam pemandangan pemimpin, orang yang rajin itu akan mendapatkan penempatan khusus atau dipromosikan. Di sana dikatakan bahwa karena rajinnya, maka saudara, Yerobeam ini ditempatkan secara khusus ya oleh raja, yaitu di tempat yang khusus mengawasi semua pekerja-pekerja yang wajib. Pekerja wajib ini artinya, saudara, ini tempat khusus. Pekerja wajib itu berarti tempat yang khusus bagi pekerja yang intens. Wajib itu berarti sesuatu yang tempat yang khusus untuk komunitasnya Yusuf. Saudara tahu Yusuf itu bicara tentang orang-orang yang berkualitas. Yusuf itu berbicara tentang orang-orang yang punya kemampuan. Dan dia ditempatkan ke tempat yang itu, saudara. Yang spesial, yang grade-nya nomor 1 dari semua pekerjaan yang ada di kerajaan Salomo. Wow, saudara jadi orang spesial bagi pemimpin. Dipromosikan dan ditempatkan karena kerajinannya. Kemudian yang ketiga, saya melihat, saudara, dalam catatan ini, Yerobeam karena dia pufam tangkas tadi, saudara ya. Akhirnya dia dikasih apa, saudara? Dikasih dan diberi kehormatan. Wow. Diberikan kehormatan, tempat yang terbaik, memimpin di antara orang-orang terbaik. Jadi sudah ada orang terbaik yang mengawasi di tempat keturunan Yusuf. Di tempat itu dia jadi pemimpinnya. Jadi saudara, ini luar biasa, saudara. Kehormatan didapatkan orang rajin. Padahal secara aturan turun-temurun, tempat keturunan Yusuf yang dimana Yerobeam dapat kedudukan di situ, itu sejarahnya tidak boleh sembarang orang duduk, saudara. Sudah ada aturan berlaku turun-temurun keturunan Yusuf yang boleh tempat itu tempat spesial. Tapi karena dia rajin, maka segala aturan, segala adat istiadat, segala kebiasaan gagal, batal demi orang rajin. Saudara, hari ini dimanapun engkau berada, ya, dimanapun engkau bekerja,
Mungkin bagimu tempat kedudukan itu sesuatu yang tidak mungkin bagimu. Pak Pendeta, tempat itu orang dalam, Pak Pendeta, ordal ya. Ada kan lagi istilah lagi rame hari-hari ini, ordal. Kalau ada ordal bisa masuk, Pak Pendeta. Tapi kalau nggak ada ordal nggak bisa. Tapi kalau engkau rajin, saudara, tidak ada yang mustahil. Segala cerita ordal patah dalam nama Yesus. Akan tembus dengan caranya. Karena orang rajin itu selalu ada jalannya, saudara. Karena ada saja Tuhan kirim orang yang lebih hebat dari ordal, yaitu Salomo, raja di atas segala suku istiadat yang ada di Israel. Aturan kenegaraan tidak bisa membatasi, ordal tidak bisa membatasi. Kalau pemimpinnya, rajanya, presidennya yang menunjuk, saudara. Yerobeam naik pangkat. Siapa yang berani lawan? Tuanku maaf, ada aturan, tidak bisa. Raja mengalahkan segala undang-undang tadi, saudara. Raja mengalahkan aturan dan istiadat turun-temurun. Kasih masuk, Yerobeam, saya yang suruh. Siapa yang berani, saudara? Gak ada yang berani lawan. Jadi kerajinan mengubah ya sejarah. Saudaraku yang terkasih, jadilah orang rajin. Ya. Mungkin saudara, kita tahu mungkin di sebuah perusahaan itu pokoknya turun-temurun itu hanya anak pimpinan saja, anak kepala perusahaan yang harus jadi CEO-nya atau general manajernya atau direkturnya. Tapi sejarah membuktikan segala sesuatu yang diatur dan sudah sesuai dengan mekanisme dan konsep dapat berubah karena ada orang rajin. Wow, saudara, maukah saudara jadi orang yang rajin, mematahkan segala aturan, mematahkan segala hubungan dengan ordal-ordal itu, saudara ya, sehingga kau menjadi orang yang dipilih tanpa jalur-jalur lain, saudara, karena rajin. Jadi milikilah kehidupan yang rajin, saudara. Karena orang rajin, oke, next kita lihat. Orang rajin itu, saudara, ada berkatnya. Apa berkatnya orang rajin? Satu, orang rajin menjadikan dia kaya. Kalau hari ini engkau ada di level di mana engkau berasa bahwa kok saya nggak pernah naik-naik sih. Coba renungkan, mungkin engkau adalah orang yang tidak rajin. Tapi kalau engkau menjadi orang yang selalu hidupmu rajin, saudara, maka engkau akan menjadi kaya. Ya, kaya itu tidak sulit, saudara. Kaya itu bukan karena keturunan, kaya itu karena rajin. Ada istilah mengatakan, ya tadi, bahwa rajin pangkal kaya. Malas pangkal miskin. Demikian bunyi firman-Nya, Amsal 10 ayat 4. Tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kaya itu tidak susah, bukan sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Tapi kaya itu adalah karena engkau rajin. Jadi kalau kita rajin, saudara, maka kita pasti akan mencapai yang dijanjikan Tuhan. Kemudian yang kedua, berkatnya orang rajin, dia akan memegang kekuasaan. Ya, terbukti tadi ya, ayat firman Tuhan, Yerobeam tadi, dia diangkat oleh Salomo karena Salomo melihat orang ini kok rajin, sehingga ditempatkan dalam sebuah tempat terhormat. Orang rajin memegang kekuasaan. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kalau orang malas itu kan, saudara, segala sesuatu itu jadi terpaksa. Beban gitu.
Tapi kalau orang rajin itu dia menyukai apa yang dia kerjakan. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan menjadi orang-orang yang dipercayakan kekuasaan. Jadi hari ini saudara, kita tidak boleh iri dengan orang. Kok bisa sih? Dia itu, kok dia terus sih yang pegang jabatan itu? Di organisasi, di persekutuan, di komunitas. Dia saja terus yang pegang. Ya, ada saudara ya. Ada orang yang pegang jabatan itu saudara, sekretaris abadi. Jadi di semua organisasi apa saja, dia sekretaris saudara. Ada juga yang terus di semua organisasi dia bendahara, tidak pernah berubah-ubah jabatannya itu saja. Karena apa saudara? Rajin, orangnya rajin. Jadi kita mungkin marah, kita mungkin benci, kita mungkin iri hati. Loh kenapa sih dia terus? Karena memang rajin. Orang rajin akan memegang kekuasaan, itu firman saudara. Jadi jangan iri pada orang lain, tapi lihat apakah engkau sudah seperti dia kerajinanmu. Sehingga saya percaya dalam sebuah kesempatan berikutnya, karena engkau sudah merubah diri dari yang malas menjadi seorang yang rajin, engkau akan mendapatkan posisi-posisi yang juga seperti engkau iri orang itu, saudara ya. Jadi intinya kembali kepada kita, kekuasaan itu ada di tangan orang rajin, saudara. Kemudian yang ketiga, orang rajin akan memperoleh harta, kata firman Tuhan, yang berharga. Jadi bukan harta sembarangan, tapi harta yang berharga, harta yang berkualitas, harta yang spesial, kata firman Tuhan. Amsal 12 ayat 27 demikian, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Oke, next. Orang rajin akan diberi kelimpahan, kata firman. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi orang rajin itu pasti punya kelimpahan, saudara. Kemudian orang rajin akan, yang kelima, dijauhkan dari musuh. Nah ini luar biasa saudara ya. Ternyata orang rajin itu banyak sahabatnya. Orang rajin itu senang orang bergaul dengan orang rajin, saudara. Ya, makanya tadi jangan heran, pemimpin suka sama orang rajin. Pemimpin saja suka sama orang rajin, apalagi orang biasa. Semua orang akan sangat suka dengan orang rajin, saudara. 1 Petrus 3 ayat 13. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi orang rajin yang berbuat baik, orang yang punya semangat kerajinan, selalu menabur kasih, menabur kebaikan, menabur pertolongan, dia akan dijauhkan dari musuh dan pasti banyak sahabatnya, saudara. Amin. Oke, next kita lihat. Ini pentingnya poin terakhir kita. Bagaimana sih Pak Pendeta? Saya ini tipe orang yang pengen rajin, mau jadi orang rajin, tapi saya ini malas, saudara, orangnya. ya saudara, ya benar kan? Ada orang, saudara, terlahir memang malas. Ya, ada orang terlahir memang malas, sampai tua juga malas, saudara. Haleluya. Tapi kita harus lihat ada rumusnya. Alkitab selalu menolong kita, saudara ya. Jadi jangan putus asa. Mungkin kau hari ini orang yang putus asa. Saya berusaha. Ada kalanya kita berusaha dengan semangat. Tuhan, saya mau besok itu saya harus jadi orang rajin. Satu hari aja rajinnya, saudara. Besoknya lupa rajinnya, saudara. Kenapa itu terjadi? Ya ini, makanya kita harus belajar. Sebenarnya kenapa seseorang menjadi seorang yang malas. Dan bagaimana caranya agar kita keluar dari belenggu malas ini, saudara. Menjadi orang yang rajin. Coba kita lihat. Apa, saudara? Yang pertama apa? Ternyata saya gali firman Tuhan. Hanya terjadi lewat pertobatan di dalam Tuhan. Ya, hanya orang yang bertobat sungguh-sungguh baru bisa rajin, saudara. Karena orang yang belum bertobat secara penuh, ada ikatan roh. Malas itu kan roh, saudara ya.
Roh itu bukan perilaku sebenarnya, bukan turun-temurun, tapi ada roh yang membelenggu seseorang sehingga dia jadi orang yang malas. Dan roh itu bisa dipatahkan, dihancurkan, diusir dari kehidupan seseorang hanya dengan pertobatan di dalam Tuhan. Coba kita baca Kisah Rasul 21 ayat 20, bunyinya demikian. Kisah Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Kontekstual ayat ini pertobatan. Orang Yahudi bertobat menerima Yesus, mereka menjadi orang yang rajin memelihara hukum Taurat. Coba kita lihat ayat kedua yang lebih jelas lagi pada Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi dua ayat ini jika saudara renungkan secara mendalam, bahwa kita temukan sebuah makna penting. Orang bisa rajin dan lepas dari belenggu malas itu hanya terjadi ketika dia dipulihkan dan bertobat, saudara. Dipulihkan dan bertobat. Jadi pertobatan itu seperti apa? Pertobatan itu macam-macam, saudara. Mungkin dia setelah mengalami sebuah teguran hebat, ya, teguran hebat, lalu dia sadar, wah saya harus berubah, gitu. Atau mungkin dia mendengar firman dan ada altar call, dia menyerahkan diri buat Tuhan, dilawat Tuhan, dan mulai hari itu dia terima Yesus dengan sungguh-sungguh, dan lewat pertobatan itu dia mengalami pemulihan. Dan lewat pemulihan diri seseorang bisa jadi rajin, saudara. Sebab tanpa pemulihan diri gak bisa rajin, saudara. Gak bisa. Saudara paksa diri bangun pagi baca Alkitab, itu tidak akan mungkin, saudara. Percaya saya bilang, 1-2 hari mungkin bisa, lusa sudah tidak bisa lagi, saudara. Kenapa? Karena memang ada belenggu roh yang mengikat orang untuk malas. Jadi malas itu karena belenggu roh. Jadi bisa dipatahkan hanya lewat pertobatan di dalam Yesus. Hanya pertobatan yang bisa mengubah orang malas jadi rajin, saudara. Oke. Ya. Oke, next lagi kita lihat. Gimana? Langkah kedua. Saya sudah bertobat nih Pak Pendeta. Terus yang kedua gimana? Ada dong. Kita lihat nih. Pertobatan adalah awalnya supaya kita jadi rajin. Kemudian yang kedua, kita harus melakukannya dengan hati. Coba baca Amsal 13 ayat 4. Hati pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin dibeli kelimpahan. Jadi hati orang rajin. Jadi rajin itu dimulai dengan hati. Sama-sama bilang dengan saya, hati. Ya. Kalau kita punya hati, pasti kita rajin, saudara. Ya. Jadi dimulai dengan hati. Tadi sudah kita lihat bahwa kata rajin itu bermula daripada, ya, sesuai dengan kamus tadi bahasa Indonesia, suka. Dia suka akan bekerja sehingga dia mencintai. Jadi orang rajin itu karena dia mencintai sesuatu yang dia lakukan. Ya. Apa saja, saudara? Kalau saudara cinta pekerjaanmu, pasti kau rajin, saudara. Semangat. Kau akan bangun pagi-pagi untuk pekerjaanmu karena kau mencintainya. Kau bersyukur, berusaha dengan segala kemampuanmu. Engkau sudah tahu inilah pekerjaan yang ku rindukan dan ku cita-citakan.
maka engkau akan mencintai. Karena engkau mencintai pekerjaanmu dengan hatimu, maka engkau menjadi rajin, saudara. Jadi rajin itu disebabkan karena hati, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bermula dari hati akan menjadikan kita seorang yang rajin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, rajin itu bisa terlaksana kalau kita melakukannya dengan pikiran. Coba kita baca Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Jadi ayat ini jelas sekali, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa rajin. Tadi dimulai dengan pertobatan, dan nextnya kita akan masuk di dalam yang namanya hati yang berubah, yang mencintai, maka kita akan menjadi seorang yang rajin. Dan yang ketiga, kita perlu menguasai pikiran kita. Karena rajin itu dari pikiran, saudara. Konsep berpikirnya, ya. Kalau saya biarkan, kalau saya jadi orang malas-malasan, maka saya begini terus. Nah, jadi dari pikirannya, dari paradigmanya, ya, paradigma pribadi. Kalau saya jadi seorang yang selalu lamban, saya jadi seorang yang selalu malas, maka saya akan pada posisi ini. Jadi pikiran yang dikuasai oleh pengertian, pikiran yang dikuasai oleh pengertian akan membawa seseorang itu jadi rajin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya rajin akan menjadi promosi. Saudara, kita sudah dengar tadi ya. Rajin akan membawa kita dalam tanda heran, mujizat, kelimpahan, kekayaan, kehormatan. Dimulai dari pikiran, hati, pertobatan, dan pikiran, saudara. Jadi pikiran kita yang harus menguasai, jangan tubuh yang menguasai pikiran. Ada kalanya kan bangun tidur, buka mata, lihat jam, aduh belum ah. Tapi saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita berpikir bahwa wow, tidak, ini waktunya, saya tidak boleh terlambat untuk bekerja, saya tidak boleh terlambat untuk pergi ke kantor, saya tidak boleh terlambat untuk pergi ke tempat di mana saya berusaha dan bekerja. Maka yang terjadi sudah dimulai dari pikiran yang telah disiapkan mulai dari malam. Maka yang terjadi saudara, kita akan menjadi orang yang rajin. Jadi rajin itu harus men-setting pikiran. Ya, kalau pikirannya kita berpikir bahwa santai saja, tinggal pasang alarm, santai saja. Mindset yang berpikir bahwa santai saja, nanti besok pagi juga santai saja. Tapi kalau dari malam kita sudah men-set up ya seluruh kegiatan. Jadwal saya ini pagi jam 6 saya harus mandi, jam 7 sudah saya harus jalan. Karena saya ada kegiatan meeting, susun program, bla 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 bla. Jam 12 saya ada pertemuan ini, bla 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 bla. Jam 3 saya ada urusan ini. Jadi di setting begitu mantap. Wow, itu saudara, kita akan jadi orang yang terkonsep. Hidup kita akan terstruktur. Hidup kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Kita menjadi orang-orang yang bisa menyesuaikan segala keadaan. Tapi kalau kita pikir, santai aja lah, begitu, kita tidak akan pernah menjadi orang yang maju, saudara. Kita akan menjadi orang yang begitu saja. Ya, kita akan menjadi orang yang tidak excellent, tidak akan mengalami sebuah peningkatan dalam hidup. 2024 kita akan jadi orang-orang yang tidak akan maju. Bukankah Tuhan berfirman tahun ini adalah tahun berkat, tahun penggenapan janji-janji Allah. Tapi harus kita berubah dengan sebuah pola pikir
saya harus rajin. Karena rajin pangkal kaya, rajin mendapat kehormatan, rajin diberi kelimpahan, rajin dipromosikan Tuhan. Rajin akan mendapatkan sahabat yang banyak, rajin terhindar dari musuh. Orang rajin tidak mungkin musuhnya ada, kata firman Tuhan. Petrus bilang, kamu gak akan punya musuh kalau kau rajin. Ya, kamu akan dicintai banyak orang. Itu firman, Bapak Ibu Saudara. Jadi rubah mindset berpikir kita, rubah pikiran kita. Kemudian yang keempat, bertobat, hati, pikiran, sudah. Yang keempat apa? Dilakukan dengan tangan. Jadi untuk bisa rajin, saudara, tangan yang bergerak. Ya, ada kalanya orang tuh rajin, kakinya yang rajin berjalan. Haleluya. Jalan-jalan aja gitu. Nah kalau jalan untuk pekerjaan nggak apa-apa. Tapi ada yang cuma jalan mutar kota nggak jelas, saudara. Itu kan nggak bisa, saudara. Jadi untuk bisa engkau menjadi orang yang rajin dimaksud oleh Alkitab, gunakan tanganmu. Kerja dengan tanganmu. Usahakan dengan tanganmu. Saya baca Amsal 10 ayat 4b. Amsal 10 ayat 4b, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan. Sekali lagi, tangannya yang menjadikannya kaya, saudara. Bukan kakinya yang menjadikannya kaya. Ya, tangannya yang menjadikan kaya. Yuk tangan kita gunakan dengan baik supaya kita bekerja dengan baik. Kita menjadi orang-orang yang rajin. Rajin di rumah, rajin di pekerjaan, pasti dicintai oleh pasangan saudara. Kalau saudara ibu rumah tangga yang rajin, pasti suami saudara cinta sama saudara. Amin. Tapi kalau saudara adalah orang yang malas dalam rumah tangga saudara, pasti dapat marah terus oleh suami saudara. Haleluya. Demikian juga kita di kantor, di pekerjaan, di usaha. Kalau kita menjadi orang yang rajin, kita akan selalu dicintai banyak orang. Tapi kalau kita malas, kita pasti akan dimarah-marahi, saudara. Ya, syukur kalau misalnya pemimpin saudara adalah orang yang baik hati dan pengertian. Tapi kalau di setiap bisnis, usaha dan pekerjaan, kita harus rajin, saudara. Coba kita baca Amsal 12 ayat yang ke-24, bunyinya demikian. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tangannya yang rajin, saudara, memegang kekuasaan. Yuk, rajin bekerja dengan tangan. Saya percaya kita tangannya ada dua, amin. Puji Tuhan kan, semua berfungsi. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang buntung ya. Saudara, lengkap semua. Coba pandang tangannya sekarang. Haleluya, ada kan? Di satu tangan 5 jarinya kan? Di satu tangannya lagi 5 jarinya. Gunakan itu, saudara, untuk jadi berkat. Karena kalau itu difungsikan dengan benar, maka engkau akan memegang kekuasaan, memegang otoritas, engkau akan memegang kendali atas semua hidup dan masa depanmu. Gunakan tanganmu untuk rajin bekerja, supaya engkau menjadi orang-orang yang hebat di tahun 2024 ini. Inilah firman Tuhan. Oke, dengan tangan tadi. Nah, itu. Jadi tangan ini saudara harus kita laksanakan dengan baik. Supaya dengan tangan kita akan menjadi orang-orang yang rajin dan diberkati Tuhan. Mari kita